Terima kasih kebersamaannya pemirsa, masih bersama saya Pratnya Paramita di program Dialog Interaktif Infus Informasi Khusus. Dan saya juga masih berbincang-bincang bersama Bapak Fatur Rahman. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, ya. Dan sekaligus juga masih bersama Bapak Fandi Hermawan, Kabid Pemdes. Nah, itu di sebelah kiri saya. Dan kalau kita tadi sudah menyampaikan bagaimana tentang tahapan-tahapan ya Pilkades yang akan dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Pamekasan. Nah, ini yang paling penting dan tentu saja banyak barangkali dipertanyakan oleh Anda yang saat ini sedang mengikuti siaran dialog interaktif informasi khusus Infus dari MGTV. Nah, ini bagaimana teknisnya nanti Pilkades di era pandemi? Karena kita dengar-dengar ini ada varian baru ya yang masuk di beberapa kota di Jawa Timur. Tapi mudah-mudahan saja Pamekasan tidak ada karena sebentar lagi ya beberapa bulan lagi kita akan menyelenggarakan Pilkades. Nah, bagaimana? Begini Ibu ya, terkait dengan pelaksanaan Pilkades di era masa pandemi ini. Ya. Memang kemarin-kemarinnya itu sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri ada beberapa kali penundaan terkait dengan di pandemi ini. Iya. Yang surat yang terakhir tanggal 8 Oktober itu berkaitan dengan kelanjutan penundaan yang 2 bulan. Yang Agustus ditunda sampai dengan 2 bulan menjadi Oktober. Ya. Tertanggal 8 Oktober itu ada surat dari Menteri Dalam Negeri bahwasannya kita diperbolehkan untuk dapat melaksanakan melaksanakan Pilkades serentak dan PAW ya. Karena di posisi yang tidak diperbolehkan adalah di level 4. Jadi Pamekasan pada saat ini adalah level 3. Jadi pelaksanaan Pilkades ini dapat kita laksanakan. Makanya dengan berbagai pertimbangan pemerintah kabupaten melalui surat keputusan Bupati melanjutkan tahapan di tahun 2022 ini karena syaratnya sudah tidak level 4. Bagaimana tentang regulasi yang berkaitan dengan di masa pandemi ini? Ini sudah dijawab melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, di mana di situ yang pertama adalah dari segi kerumunan kita dapat mengurai kerumunan itu dengan batasan DPT. Jadi per TPS yang idealnya kemarin-kemarinnya kita tahu Pilkades itu yang namanya Pilkades di pemungutan suaranya itu adalah di satu titik dan semua hak pilih itu menjurus kepada lokasi di satu titik itu, maka dijawab oleh 72 ini Ibu. Jadi batasan DPT itu ada batasan maksimal DPT itu adalah 500 DPT. 500 DPT ya. Jadi dalam tanda kutip di situ batasan maksimal itu berarti tidak boleh lebih dari 500 DPT. Jadi itu prinsipnya akan sudah mengurai. Nah, di dalam pelaksanaan Pilkades di era pandemi ini juga peran serta dari tim sub kepanitiaan kecamatan mempunyai peran untuk memberikan edukasi terkait dengan penanganan dan pengendalian COVID. Ini dimulai dari mana? Dimulai dari penganggaran. Kita perlu ketahui bahwa penganggaran yang berkaitan dengan Pilkades ini berupa bantuan keuangan dari APBD Kabupaten. Dan apabila tidak memenuhi bisa didukung oleh APBD. Di antaranya kita mengawal di sini adalah kelengkapan yang menjamin pelaksanaan Pilkades serentak ini melalui yang berkaitan dengan prokes itu terkait dengan penyediaan alat-alat kesehatan. Contohnya pembelian termogannya, kaos tangan dan sebagainya, cuci tangannya, itu sudah dianggarkan di APBD, dituangkan dalam APBD dalam bentuk bantuan keuangan dari kami. Jadi peran serta tim sub kecamatan ini juga memberikan terkait dengan edukasi protokol kesehatan. Ya. Kami berikan contoh di sini Bu yang terkait dengan isi dari prokes itu adalah yang pertama adalah melakukan pengukuran suhu bagi unsur pelaksana paling tinggi 37,3. Penggunaan alat pelindung dari berupa masker ini sudah ya.
terus penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai, tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik, menghindari terjadinya kerumunan, tadi sudah disebutkan 500, dan ini juga akan terjadi pada saat pemungutan suara, dan kami sarankan kepada panitia desa itu untuk menjadwal kedatangan hak pilih. Jadi biar sekali datang, dia langsung pulang. Gitu, ya, panitia memilih membuat alat tulis masing-masing, jelas tidak ada. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyusun tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, pembekalan kesehatan dan atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan dan satuan tugas penanganan COVID. Yang terakhir adalah protokol kesehatan mencegah COVID ini sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati. Kami sudah punya keputusan Bupati terkait dengan tahapan-tahapan protokol kesehatan tersebut. Ya, kita maksimalkan saja, tapi secara kewajiban kita ini sudah memberikan arahan terkait itu. Jadi tolong dipahami bersama bahwa di dalam sub kepanitiaan kecamatan itu di dalamnya ada tenaga kesehatan yang bersumber dari tenaga medis dari puskesmas. Jadi langkah-langkah itu yang menjawab Pilkades serentak di masa pandemi di tahun 2022. Nah, ini pemirsa yang ada di rumah yang saat ini juga Anda sedang menyaksikan dialog interaktif saat ini, dan barangkali juga ada di antara Anda yang bertanya-tanya bagaimana dengan penerapan prokes untuk Pilkades 2022 yang nantinya akan dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Pamekasan. Tadi sudah disampaikan dan cukup detail rupa-rupanya ya. Ada petugas kesehatan dan berbagai macam hal, tahapan-tahapan yang nantinya akan dilalui. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi saya akan kembali.